Pernah nonton The Martian nggak sih? Pernah ya? Ada yang nggak pernah? Oke, jadi singkat cerita The Martian ini tentang beberapa astronot yang punya visi, punya misi ke Mars. Kemudian mereka, salah satu dari mereka si Mark Wahlberg ini itu ketinggalan di Mars. Terus dia em, pakai segala macam cara yang dia tahu untuk komunikasi dengan teman-temannya untuk jemput. Nah, singkat cerita, dia itu akan ahli bioteknologi ya. Akhirnya dia hampir kehabisan makanan dan dia akhirnya coba nanam kentang pakai pupnya dia gitu. Jadi buat pupuk di dalam semacam apa ya, kayak tempat untuk menanam gitulah, dibikin tanahnya Mars itu, akhirnya dia bisa bertahan. Nah, maksud saya cerita tentang itu adalah saya melihat ada yang menarik karena dia selalu mendokumentasikan apa yang dilakukan selama di sana sebelum akhirnya dijemput. Nah, dia tuh coba ngevlog ya. Eh, jadi bikin semacam dokumentasi apa yang dilakukan dan akhirnya dia selamat lah intinya gitu di film itu. Nah, terus apa hubungan dengan channel ini? Nah, saya melihat ada salah satu postingan di Instagram dan saya lihat itu tentang ciri-ciri ADHD. Em, ADHD itu salah satu atau dua cirinya yang muncul di diri saya adalah benar-benar gak fokus dan sangat mudah terdistraksi atau terganggu. Jadi kalau misalkan saya belajar di tesis saya atau saya kerja ngoding atau saya sedang melakukan sesuatu di rumah itu gampang banget terdistraksi. Apapun, gangguannya apapun itu dan gak fokus. Biasanya nggak selesai. Nah, saya ingin melakukan self challenge. Self challenge ini adalah em, coba menantang diri saya sendiri untuk melakukan sesuatu konsisten sampai 6 bulan ke depan. Salah satunya adalah saya akan mendokumentasikan progres tesis saya karena terus terang saya ini sangat demam panggung. Saya nggak bisa ngomong di depan banyak orang, saya nggak bisa presentasi di depan kelas dengan baik dan selalu terbata-bata, terlalu banyak gitu ya, seperti di video ini lah. Teman-teman akan lihat gitu. Nah, em, jadi saya coba mau dokumentasikan yang pertama, yang kedua saya akan tetap sharing tentang kerja remote agar ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, saya coba mau lihat terinspirasi dari film tersebut, saya mau lihat progres saya, apakah saya sudah mulai lancar untuk berkomunikasi dengan orang banyak secara satu arah gitu ya, presentasi, dan saya coba mau ceritakan tentang apapun yang berkenaan dengan riset saya di AI. Saya ngambil ilmu komputer di salah satu kampus di Depok dan ini adalah semester terakhir saya. Kalau nggak saya DO. Nah, itu yang mau saya sampaikan di video ini. Jadi yang pertama self challenge, yang kedua saya akan tetap melakukan rekaman tentang kerja remote, info yang saya bisa berikan ke teman-teman. Tapi ini akan dilakukan dengan minimal edit. Artinya saya tidak akan melakukan banyak editan karena saya melihat banyak sekali sorry, banyak sekali waktu saya yang perlu diinvestasikan saat saya mengedit video itu. Yang video-video terakhir aja itu cuma syuting berapa kali rekaman gitu ya. Saya ada rundown scriptnya, nggak detail tapi cuman kayak poin-poin gitu. Itu ngambil ngambil rekamannya aja bisa lebih dari 5 kali dan ngeditnya berapa jam sehari gitu, 3 sampai 4 jam sehari, dan itu hampir tiap hari. Nah, hasilnya jelek gitu-gitu aja gitu. Dan akhirnya saya coba putuskan coba pakai minimal edit aja lah. Misalkan kayak kurang kurang volume suaranya atau tone-nya, tone warna dari videonya ada yang mau saya tweak gitu ya, sedikit-sedikit. Nah, jadi akan dilakukan dengan minimal edit. Semoga ini bermanfaat buat saya sampai 6 bulan ke depan self challenge ini, dan juga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari info tentang kerja remote atau sedang melakukan tesis juga bareng sama saya, atau yang kuliah S1, S2, S3 sama lah, mirip-mirip gitu ya, yang riset bareng. Jadi nanti akan ada progres tesis saya, ada presentasi, saya coba ceritain tentang apa yang saya lakukan tentang tesis saya, dan mungkin kita bisa belajar bareng dengan saya ada inspirasi dari salah satu, udah lama banget ya, salah satu channel YouTube Jepang. Dia tuh cuma bikin
live video, kamera nyala, ya udah dia belajar aja depan kamera gitu. Nah mungkin kita bisa melakukan itu. Dan saya melihat, saya pribadi ya melihat tuh kayak kalau misalkan kita nyalain itu terus kita sambil belajar tuh kayak ada teman belajarnya gitu, padahal sama-sama belajar ngerjain PR masing-masing atau ngerjain sesuatu yang ya dia dia pengen kerjain aja gitu, tapi live streaming aja gitu, jadi kayak ada temennya. Oke gitu aja videonya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, thank you ya, bye.